Ya, oke. Halo, selamat pagi, Arya. Ya, halo, Kang Arya. Halo Kak, kedengeran? Oke, sip-sip. Ya, kedengaran. Oke, baik. Hmm. Sip, ini hari ini sampai 4 hari ke depan itu ada itu ya, ada apa namanya uji coba sistem soal. Nanti silakan Arya diperhatikan ya. Udah dapat pengumumannya kan ya. Kapan pelaksanaan OSP-nya gitu. Udah Kak. Ya, kepemilihan kan hari terakhir ya, hari keempat itu kalau nggak salah tanggal dua Dua puluh enam empat ya. 26 ya? Katanya 23 sampai 26. Oh, bentar, ini di surat yang saya terima terakhir itu malah 21, 22, 23, 24. Kepemilihan malah hari keempat, tanggal 24 itu. Oh gitu. Ya ntar Oh coba. saya taunya 23 sampai 26 ya. Oh, ya nanti coba, saya coba nanti coba saya share filenya ke Pak Saiful ya. Soalnya saya terakhir dapat surat itu malah 21 sampai 24. Kalau Hmm. berubah lagi, Hmm. saya belum dapat surat lagi sih. Jadi 21 sampai 24. Nanti coba saya share filenya, tapi nanti coba dari pihak sekolah ya coba nanti dikonfirmasi ke sananya karena surat terakhir yang saya terima 21 sampai 24 dan setahu saya belum berubah. Oke, Hmm. Hmm. semangat ya. Seminggu lagi OSP ya. Kita Iya. di hari ini kita akan masuk ke fotometri dan spektroskopi bintang ya. Jadi kalau di astronomi itu, kalau kemarin hukum gravitasi Newton sama Kepler itu mengatur tentang peredaran benda-benda langit, pergerakan-pergerakan mereka seperti itu. Itu kalau semisal di dalam astronomi kita sebutnya mekanika benda langit, pergerakan-pergerakan dari benda langit. Nah, ke hari ini hari ini kita akan membahas tentang fotometri dan spektroskopi. Fotometri dan spektroskopi itu uh, intinya bicara tentang cahaya. Intinya bicara tentang gelombang elektromagnetik. Jadi terkait dengan cahaya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di alam semesta ini ada benda-benda yang memancarkan cahaya. Jadi benda-benda yang memancarkan cahaya itu adalah bintang. Nah, bintang itu memancarkan cahaya dan cahaya itu sebenarnya adalah energi. Dan energi itu yang kemudian membuat alam semesta ini kemudian punya kehidupan. Kita kalau di ilmu kebumian ya, kita mungkin udah tahu ya kalau sumber utama energi di bumi itu adalah matahari. Ya, jadi karena sinar matahari, terus kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa berfotosintesis ya, bisa berfotosintesis, kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan sama tumbuh-tumbuhan itu kan kemudian dipakai sama manusia, dipakai sama hewan ya. Jadi mereka makan makanan yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan makanan dari fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari, ya di bumi kita nggak akan ada tumbuh-tumbuhan dan juga nggak akan ada makanan gitu kan. Ditambah lagi kalau nggak ada sinar matahari, tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup karena nggak bisa menghasilkan makanan. Kalau tumbuhan nggak hidup, kan tumbuhan menghasilkan oksigen. Kan dari hasil fotosintesis itu kan kan reaksinya gini ya kalau fotosintesis itu CO2 ditambah H2O, kemudian dengan bantuan sinar matahari menghasilkan C6H12O6 zat makanan ditambah O2 oksigen. Jadi oksigen itu ada di bumi kita ya karena proses fotosintesis tumbuhan, karena bantuan sinar matahari. Jadi kalau semisal tidak ada sinar matahari di bumi kita nggak akan ada oksigen, sehingga ya ya udah berarti tidak akan ada kehidupan gitu ya. Jadi benar-benar uh, sinar matahari itu energi utama dari di bumi kita yang didapatkan dari matahari. Terus ya karena ada matahari ya, akhirnya kan siklus hidrologi kan berputar ya. Siklus hidrologi dari ada penguapan ya itu kan ketika uh,
permukaan bumi terkena sinar matahari kan kemudian ada penguapan ya, evaporasi. Evaporasi nanti kemudian airnya berubah jadi awan ya, berkondensasi, berubah jadi hujan, presipitasi dan sebagainya. Itu kan membuat siklus air kan berputar ya. Seandainya tidak ada sinar matahari, maka siklus air nggak akan berputar. Jadi ya makhluk hidup juga akan kesulitan mendapatkan air ya, karena siklus air itu nggak berputar gitu. Air cuma akan tersimpan di laut saja gitu, nggak akan kemana-mana. Itu akan membuat di daratan tuh jadi tidak ada presipitasi, jadi nggak ada aliran air sungai gitu ya. Akhirnya jadi kehidupan juga nggak akan berjalan ya, karena kehidupan butuh air. Dan air itu butuh berputar-putar gitu. Kalau nggak ada air di permukaan bumi ya runoff, nggak ada erosi, nggak ada sedimentasi ya gitu. Jadi siklus batuan juga nggak akan berputar, apalagi pembentukan batuan sedimen gitu, apalagi pembentukan tanah. Ya, jadi intinya energi matahari ini penting sekali ya, sumber utama di bumi kita dan memutar kehidupan di bumi seperti itu. Nah, kita akan bicara dari sisi astronominya sekarang terkait dengan cahaya. Oke, kita akan bicara mengenai cahaya. Nanti kita akan lihat beberapa soal juga yang berkaitan dengan cahaya, berkaitan dengan gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Oke, jadi materi hari ini kita sebut dengan babnya itu fotometri dan spektroskopi. Fotometri dan spektroskopi bintang. Oke, jadi sebenarnya kalau di dalam astronomi itu kita punya astronomi yang murni sama astrofisika. Jadi astronomi itu sebenarnya intinya ngomongin alam semesta sih. Jadi bicara kalau alam semesta itu ada apa saja, galaksi itu ada apa saja, tata surya itu ada apa saja gitu. Itu astronomi yang murni gitu. Tapi astronomi nggak bisa cuma berdiri sendiri bicara secara kualitatif, nggak bisa. Astronomi itu harus dikuatkan oleh astrofisika. Jadi harus ada fisika di dalam astronomi yang kita sebut astrofisika. Jadi kemarin mekanika benda langit itu juga astrofisika. Hari ini fotometri dan spektroskopi itu juga astrofisika. Jadi memang kita mempelajari astronomi tapi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, astronomi itu sebenarnya ilmu yang apa ya? Ilmu yang beda dengan ilmu sains yang lain ya. Jadi sebenarnya astronomi itu ilmu sains ya. Mungkin kalau kita selama ini mengenalnya sains itu ya biologi, fisika, kemudian kimia gitu ya. Bahkan sebenarnya geologi ya, geologi kebumian itu geologi, meteorologi, kemudian oceanografi itu juga sebenarnya sains, ilmu alam, sains. Ilmu kebumian itu sebenarnya sains ya. Astronomi itu juga sebenarnya sains. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai alam. Nah, astronomi itu agak berbeda dengan ilmu-ilmu sains yang lain seperti biologi, kimia, fisika gitu, geologi dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita di biologi, di kimia, di geologi, di oceanografi itu kita bisa pegang barangnya. Kalau biologi kita bisa pegang tumbuh-tumbuhan, bisa pegang hewan, bisa melakukan penelitian di laboratorium gitu. Kita geologi bisa pegang batuan. Kita kalau meteorologi paling nggak kita bisa bisa melihat bendanya secara langsung ya, melihat atmosfer, melihat awan, melihat apa namanya, melihat uh, misalkan peristiwa-peristiwa meteorologi gitu. Tapi kalau astronomi itu kita nggak bisa melihat bendanya secara langsung, nggak bisa memegang bendanya secara langsung. Kenapa? Karena astronomi itu kita cuma diam di bumi, kemudian kita menerima informasi mengenai luar angkasa itu dengan cahaya. Jadi kita diam di bumi, kita menggunakan mata kita, menggunakan alat, misalkan teropong, atau misalkan kalau sekarang yang sudah canggih ada teleskop gitu ya. Kita menggunakan alat-alat seperti itu untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi yang diterima oleh kita itu berupa cahaya ya. Jadi kalau kita menggunakan mata kita, menggunakan teleskop, informasi yang masuk ke mata kita, yang masuk ke teleskop itu berupa cahaya. Nah, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik ya.
Jadi cahaya itu adalah gelombang, dan gelombangnya gelombang elektromagnetik. Kalau kita bagi cahaya atau gelombang elektromagnetik, itu kita bisa bagi berdasarkan panjang gelombang. Nanti bisa keluar nanti mungkin sebagai teori ya, sebagai soal teori nanti. Jadi ada beberapa gelombang-gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya atau berdasarkan lambdanya. Ini bacanya lambda ya, panjang gelombang. Nah, yang pertama kita punya pancaran gelombang radio. Jadi gelombang radio, gelombang yang kita punya di bumi juga, ini sebenarnya juga merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang radio itu paling paling besar panjang gelombangnya. Dia lambdanya itu antara beberapa milimeter sampai 20 meter. Ini lambdanya paling besar. Terus kemudian ada yang selain gelombang radio ya, itu ada juga gelombang inframerah. Kalau inframerah atau infrared itu dia lebih kecil, lebih pendek panjang gelombangnya. Kalau tadi yang gelombang radio itu dia kan beberapa milimeter ya sampai 20 meter. Nah, kalau inframerah lebih pendek lagi. Jadi inframerah itu sekitar 7.500 angstrom, ini bacanya angstrom, seperti huruf A ada bulatan kecil di atas, itu namanya angstrom. 7.500 angstrom sampai 1 milimeter. Jadi angstrom ini merupakan satuan panjang yang lebih kecil dari milimeter ya. Nah, 1 angstrom itu 10 pangkat min 8 cm. Jadi bayangkan ya kalau kita punya 7.500 angstrom, berarti kan 7.500 kali 10 pangkat min 8 cm. Ya intinya pendek ya, pendek sekali ya, 0, ya kira-kira sekitar 0,00075 cm atau 0,00075 milimeter. Jadi lebih pendek ya, gitu ya. Gitu ya. 7.500 angstrom sampai 1 milimeter. Nah, itu adalah pancaran gelombang inframerah atau infrared. Ini juga kalau di sekitar kita ada beberapa alat-alat yang menggunakan gelombang inframerah ya. Kayak misalkan kalau kita nih di era COVID nih sekarang kita uh, apa namanya cek suhu ya, itu juga sebenarnya pakai gelombang inframerah. Jadi alatnya memancarkan gelombang inframerah, ntar ngenain kita, nanti dari gelombang itu dia bisa mendeteksi suhu tubuh kita gitu. Atau misalkan kita di bandara gitu ya, itu ada tuh di bandara kita masuk ke kamera gitu ya, mereka memancarkan gelombang infrared, nah kita kedetek suhu kita berapa gitu. Nah itu pakai gelombang inframerah. Nah inframerah itu juga bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah di bawahnya gelombang radio sama gelombang inframerah itu ada lagi gelombang yang lebih pendek lagi. Tapi ini merupakan gelombang yang kita rasakan. Apa? Gelombang optik namanya. Jadi yang ketiga itu gelombang optik atau pancaran kasat mata. Kasat mata itu berarti kelihatan ya sama mata ya. Jadi kalau kasat mata itu kelihatan dengan mata, kita bisa melihat si sinarnya, si cahayanya. Kalau gelombang radio sama inframerah itu kita nggak bisa lihat gelombangnya, nggak kelihatan. Mata kita nggak bisa melihat gelombang radio sama inframerah sama sekali. Tapi kalau gelombang visual itu mata kita bisa melihat, maka dinamakan kasat mata atau visual ya, kelihatan dengan mata, kelihatan secara visual. Atau pancaran gelombang optik. Ini merupakan pancaran gelombang yang kita bisa lihat dari matahari. Jadi matahari itu dia pancaran gelombangnya itu banyak ya. Tadi ada radio, ada uh, inframerah, ada optik ya. Optik itu yang bisa kita lihat dengan mata. Kalau optik itu dia lambdanya antara 3.800 angstrom sampai 7.500 angstrom. Ya, 3.800 angstrom sampai 7.500 angstrom. Nah, gelombang optik ini terbagi jadi beberapa spektrum warna. Nah, jadi gelombang optik ini sebenarnya kalau kita lihat cahayanya itu berwarna putih sebenarnya. Nah, cahaya putih gelombang optik ini kalau kita uraikan menjadi beberapa spektrum warna, diuraikan, atau bahasa lainnya difraksi, itu kemudian akan terbagi jadi beberapa spektrum warna. Ada dari merah
Ya mungkin udah pernah belajar nih ya, Magico Hibiniu ya. Merah, merah oranye, oranye sampai kuning kehijauan, sampai hijau, sampai hijau kebiruan, sampai biru ungu atau nila, kemudian ungu. Ya, jadi ini adalah apa ya, spektrum warna ya. Jadi kalau warna putih itu dari sinar matahari, kalau kita difraksikan, itu akan terbagi jadi beberapa spektrum warna. Jadi kalau difraksi itu kira-kira seperti ini ya. Coba saya tunjukkan gambarnya. Difraksi itu kira-kira begini. Nah ini ya, kalau cahaya itu kita kita lewatkan oleh suatu prisma ya. Kita lewatkan ke dalam sebuah prisma, dia akan terdifraksi nih, terurai, terdifraksi dalam beberapa warna. Dia terdifraksi terurai sesuai dengan panjang gelombangnya. Dari tadi ya, dari yang merah sampai yang ungu gitu. Dan nanti tiap-tiap warna spektrum itu dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Ini kalau didifraksikan nanti akan kelihatan nih spektrum warnanya yang bersifat kontinu. Kontinu itu berarti dia berlanjut ya. Tadi dari merah, merah berangsur-angsur berubah jadi oranye, oranye berubah berangsur-angsur jadi oranye kekuningan, kemudian jadi kuning, ya kekuningan jadi kuning, kuning jadi kuning kehijauan, kemudian jadi hijau, hijau kebiruan, biru muda, jadi biru ya, biru kemudian jadi biru keunguan atau nila, kemudian sampai ke ungu. Jadi spektrumnya kontinu. Itu kalau dalam uh, gelombang optik seperti itu. Ini yang mungkin pernah kita itu ya, kalau mungkin dalam peristiwa meteorologi itu ada peristiwa, ada fenomena optis ya. Jadi fenomena optis itu kayak misalkan kayak pelangi gitu ya, pelangi, kemudian halo, sandok, fata morgana, mirage gitu ya. Nah itu sebenarnya fenomena optik ya, jadi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pembiasan, penguraian gitu-gitu. Sebenarnya kalau kayak pelangi itu kan sebenarnya pembiasan cahaya ya, jadi cahaya matahari dibiaskan, uap-uap air itu dibiaskan oleh titik-titik air setelah hujan. Ya sebenarnya itu cahaya matahari diuraikan aja gitu, dibiaskan, diuraikan gitu. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti ini juga ya warna pelangi ya. Nah itu gelombang optik yang dibiaskan oleh uh, misalkan dibiaskan oleh suatu prisma gitu. Ini kalau kita lihat ya, ini kalau merah itu dia panjang gelombangnya paling paling panjang ya kalau merah. Merah ini dia panjang gelombangnya antara 6.300 sampai 7.500 angstrom. Jadi kan kalau optik itu kan paling besar itu kan 7.500 angstrom ya. Itu kalau optik. Semakin ke warna ungu, biru ungu, itu dia panjang gelombangnya akan makin pendek. Ini paling pendek itu ungu, dia 3.800 angstrom. Tapi ini penting sekali buat kita untuk mengetahui uh, temperatur bintang. Jadi kita dari spektrum warna bintang itu kita bisa tahu uh, apa temperaturnya. Nanti ada namanya hukum Wien. Hukum Wien itu akan membicarakan terkait dengan hubungan antara panjang gelombang sama temperatur dari sebuah bintang. Jadi kalau makin merah dia akan makin uh, panjang ya panjang gelombangnya. Kalau makin ke warna biru dan ungu, dia akan semakin pendek panjang gelombangnya. Nah, itu adalah gelombang optik ya, optik. Ini kalau bisa mungkin nggak harus sampai hafal sih, nggak harus sampai hafal detail warna kuning berapa panjang gelombangnya. Saya juga nggak, dulu juga nggak ngapal sih, nggak ngapal. Tapi yang penting tahu ya, kalau makin ke merah tuh makin panjang, kira-kira sampai 7.500. Kalau makin ke biru ungu makin pendek, paling pendek tuh 3.800 angstrom. Yang penting itu yang harus dihafalkan ya paling nggak. Nah, ini adalah pancaran gelombang yang kelihatan dengan mata. Nah, di bawahnya pancaran gelombang optik juga ada namanya pancaran gelombang ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Jadi kalau UV, sinar X, dan sinar gamma ini
dia lambdanya kurang dari 3.500 angstrom. Ya, kurang dari 3.500 angstrom. Ini kalau kita rangkum ya, beberapa spektrum elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Ini ada tadi ya, ada gelombang radio yang paling panjang dia, gelombang radio. Kemudian di bawahnya ada inframerah, ya segini. Kemudian di bawahnya inframerah itu ada gelombang optik. Nah, ini optik nih. Dia sebenarnya pendek banget kalau optik itu, panjang gelombangnya, pendek sekali. Cuma ya ini adalah satu-satunya gelombang yang bisa kita lihat dengan mata, kasat mata. Dan kita bisa nguraikan dari jadi beberapa spektrum warna, dari merah sampai ke ungu. Kemudian di bawahnya kasat mata itu ada sinar UV ya, ultra ungu, ultraviolet ya, ultra ungu, UV, ada sinar X, kemudian sinar gamma. Jadi yang paling pendek itu ya ini ya, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Itu kalau kita bagi berdasarkan panjang gelombangnya ya, seperti itu. Nah itu kira-kira apa namanya beberapa gelombang elektromagnetik ya. Nah dengan kita mengamati pancaran gelombang elektromagnetik, kita bisa mengetahui beberapa hal. Pertama, arah pancaran. Jadi kalau kita misalkan kita astronomer ya, kita dengan teleskop itu kemudian mendapatkan informasi berupa cahaya. Nanti kita bisa tahu pertama arah pancaran. Arah pancaran itu dari jadi gini, letaknya di mana? Letak benda yang memancarkan. Kemudian gerak benda yang memancarkan. Jadi nanti bendanya kira-kira bergerak kemana? Kalau itu bintang, bintangnya bergerak kemana? Lokasinya di mana? Itu kita bisa tahu. Kemudian berikutnya kuantitas pancaran. Kuantitas pancaran itu seberapa kuat dia. Dia cahayanya kuat atau lemah gitu ya. Nanti berkaitan dengan kuat sama lemah, nanti kita punya namanya magnitudo. Nah, habis ini kita belajar nanti magnitudo. Ini kita bisa tahu seberapa kuat dia pancarannya. Karena kalau dia kuat, kita bisa asumsikan dia mungkin dekat gitu ya, dekat. Atau kalau dia redup, berarti dia mungkin jauh. Nah, jadi kita bisa menghitung nanti jarak bintangnya seperti apa, jaraknya dari kita jauh atau dekat gitu. Seberapa kuat cahayanya itu kita bisa bisa mengetahui itu. Kemudian kualitas kualitas itu pertama warnanya, bintang itu dia berwarna apa? Bintangnya apakah berwarna merah atau kemerahan atau kekuningan, oranye atau kebiruan itu kita bisa tahu kualitas gitu. Jadi warna misalkan kita bisa tahu spektrumnya itu apa gitu. Itu manfaat kita mempelajari gelombang elektromagnetik, kita bisa tahu letak bintangnya di mana, dia bergerak kemana. Karena ketika dia bergerak itu nanti kelihatan dari spektrum. Kemudian kualitas ya, kuantitas ya, kuat atau lemah dia. Kemudian kualitasnya, dia spektrumnya apa, panjang gelombangnya apa gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa kalau gelombang optik kan tadi ada spektrum warna ya dari merah sampai ke ungu ya tadi ya sudah kita ketahui ya dari merah sampai ke ungu. Nanti dari panjang gelombang ini itu nanti kita itu berkaitan dengan temperatur dari sebuah bintang. Jadi karena yang memancarkan cahaya kan bintang ya, jadi makanya ini kita ngomongin bintang sih sebenarnya. Karena yang memancarkan cahaya itu bintang. Jadi nanti temperatur sebuah bintang itu ditentukan sama spektrum cahayanya. Nah, ada hukum yang menghubungkan antara eh, panjang gelombang suatu spektrum dengan temperatur dari sebuah bintang. Hukumnya kita namakan hukum Wien. Jadi hukum Wien itu dia menghubungkan antara panjang gelombang, nah ini panjang gelombang maksimal dari suatu spektrum bintang dikaitkan dengan temperatur dari bintang itu. Dirumuskan seperti ini adalah rumus hukum Wien ya. Lambda sama dengan 0,2898 dibagi dengan temperatur.
Jadi lambda ini adalah panjang gelombang ya, dinyatakan dalam satuan sentimeter. Kemudian temperatur ini adalah T ya, T temperatur dalam satuan Kelvin ya, Kelvin. 0,2898 itu adalah konstanta. Kalau kita lihat antara lambda sama temperatur itu berbandingnya terbalik ya. Terbalik nih kalau kayak gini. Artinya apa? Kalau misal panjang gelombangnya semakin besar, makin panjang nih gelombangnya, maka temperatur bintangnya akan makin pendek, makin kecil, makin dingin ya berarti. Atau sebaliknya ketika lambdanya makin pendek atau makin kecil, maka temperatur bintang akan semakin panjang. Artinya, maaf, akan makin besar. Artinya akan semakin panas ya, gitu. Jadi hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi temperatur, nih ya, kalau temperatur dia makin tinggi, maka panjang gelombangnya makin pendek. Sebaliknya ketika temperaturnya dia makin dingin ya, makin kecil temperaturnya, maka lambdanya makin panjang ya, makin panjang. Gitu. Ini bisa menerangkan kenapa bintang-bintang yang temperaturnya itu tinggi, dia akan tetap berwarna biru. Sementara bintang-bintang yang temperaturnya rendah, alias lebih dingin, akan tampak berwarna kemerahan. Kan kalau kita lihat ya, kalau temperatur dia tinggi, berarti kan kalau temperatur tinggi, berarti kan lambdanya pendek ya. Nah, kalau lambdanya pendek, kalau kita lihat di spektrum ya, ketika lambda itu pendek, kan lambda yang pendek kan lambda yang berwarna ini ya biru ungu ya. Jadi kalau lambdanya pendek, dia akan bikin temperaturnya bintang itu tinggi. Tapi sebaliknya ketika lambdanya itu besar, panjang, maka temperatur bintang itu rendah. Maka bintang yang berwarna merah seperti ini, itu temperaturnya lebih dingin dibandingkan bintang yang berwarna kebiru-biruan sampai ungu. Itu dia lebih panas gitu ya. Karena lambda berbanding terbalik sama temperatur. Itu menurut hukum Wien. Ya, seperti itu ya. Nah, hukumnya ini penting nanti mungkin barangkali bisa keluar karena sudah pernah beberapa kali keluar soal yang berkaitan dengan hukum Wien ini. Jadi seperti itu ya rumusnya ya. Coba kalau kita coba kalau misal kita punya soal ya begini ya. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa puncak spektrum bintang A dan bintang B masing-masing berada pada panjang gelombang 0,35 mikrometer dan 0,56 mikrometer. Tentukanlah bintang mana yang lebih panas dan seberapa besar perbedaan temperaturnya. Oke, mungkin ini sebenarnya gampang sekali ya. Karena kita kalau cuma ditanya bintang manakah yang lebih panas, gampang banget. Kalau bintang yang lebih panas berarti kan temperaturnya lebih tinggi ya. Maka otomatis yang lebih panas, yang temperaturnya lebih tinggi itu yang lebih pendek ya. Yang panjang gelombangnya lebih pendek. Jadi yang lebih panas ya pasti yang A. Karena yang A itu panjang gelombangnya lebih pendek, 0,35 mikrometer daripada bintang B. Pasti dia lebih panas. Karena antara panjang gelombang sama temperatur itu berbanding terbalik ya. Nah, cuma di situ kan kita diminta mencari tahu seberapa besar perbedaan temperaturnya gitu ya, seberapa besar. Nah, kalau seberapa besar perbedaan temperaturnya, berarti harus kita hitung berarti. Gitu, harus kita hitung. Oke, coba kita hitung ya. Oke, coba kalau kita hitung, yang penting kita harus itu ya, harus hafal ya dengan rumusnya hukum Wien ya. Rumusnya hukum Wien itu kan lambda sama dengan 0,2898
dibagi temperatur ya. Kita kan pengen tahu seberapa besar perbedaan temperatur ya. Tapi gini aja, kita balikin rumusnya gitu. Kalau kita mau cari T, berarti dibalik rumusnya 0,2898 dibagi lambda. Nah, sekarang kita lihat temperatur dari bintang A ya. Ketika 0,2898 dibagi lambda. Nah, lambda A itu kan berarti kan 0,35 mikrometer ya. Ingat kalau kita pakai rumus ini, itu satuan lambda itu dalam senti ya. Ini harus dalam senti. Dari mikrometer kalau dia mau ke senti ya, kalau mikrometer itu kalau dari milimeter itu turunnya itu turun 3 ya. Berarti kalau ke senti, berarti kan dia turunnya tuh turun 10 pangkat min 4 ya. Jadi kalau 0,35 mikrometer, kalau jadi senti, itu berarti naik ya. Naiknya itu berarti 4 tingkat ya. Berarti 0,35 kali 10 pangkat min 4 ya. Senti. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya kalau kita mau misalkan nggak jadiin senti, sebenarnya nggak apa-apa. Ini kan kita cuma mau cari perbandingan aja. Nanti juga bakal dicoret juga. Jadi 0,35 kali 10 pangkat min 4 ya. Senti. Temperatur bintang T ya 0,2898 dibagi ini ya, lambdanya 0,56. Ini kali 10 pangkat min 4 kalau dia senti. Kalau kita mau bandingin ya, kalau kita mau bandingkan, soal-soal yang model-model yang bandingkan tuh di astronya ke bumi itu sering banget ya, sering banget. Jadi ya kemampuan kayak gini kita harus bisa ya. Jadi, kita bandingin aja temperatur bintang A dan temperatur bintang B. Ini kan bisa saya tulis gini ya, 0,2898 dibagi ini ya 0,35 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,2898 per 0,56 kali 10 pangkat min 4. Ini kan bisa saya bikin gini ya, TA per TB sama dengan 0,2898 per 0,35 kali 10 pangkat min 4 kali 0,56 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,2898. Nah, makanya saya bilang, sebenarnya kalau kita nggak jadi senti nggak apa-apa sih, ini kan dicoret juga soalnya. Coret gini kan. Coret gini ini juga dicoret. Makanya TA per TB itu tinggal 0,56 per 0,35 ya. Ini kalau saya bagi ya, saya bagi TA per TB berarti sama dengan 0,56 bagi 35, sama aja 56 bagi 35 ya. Itu sekitar 1,6. Atau bisa saya tuliskan gini, berarti sama aja, temperatur bintang A itu berarti 1,6 kali temperatur bintang B. Jadi temperatur bintang A itu lebih panas 1,6 kali dari temperatur bintang B. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan. Nggak ada, Kak. Oke, sip. Ya, ini semoga bisa ya hukum Win. Nanti soalnya kita akan berlanjut ke rumus-rumus yang lain ya. Nanti siapa tahu keluar soal-soal terkait dengan hukum Win. Nah, semoga sudah bisa. Nah, selain terkait dengan hukum Win, itu kalau fotometri dan spektroskopi bintang itu uh, juga sering juga ya keluar tuh soal tentang flux dan luminositas dari bintang. Nah, ini
penting sekali karena ini juga sering banget keluar. Ya, coba kita bahas ya terkait dengan flux dan luminositas. Jadi flux itu apa? Uh, jadi kita nanti punya dua parameter ya di dalam pancaran. Kita punya namanya flux, sama kita punya namanya luminositas. Jadi apa sih perbedaan flux dengan luminositas ya? Jadi kalau misal kita punya suatu benda langit ya, misalkan bintang ya, bintang. Bintangnya misalkan kita anggap berbentuk bola ya. Jadi bintang itu dia punya radius sekian, radius sebesar R ya, jari-jari sebesar R, dan temperatur sebesar T, temperaturnya. Maka nanti dia akan memancarkan radiasi ya. Jadi bintang kan masih memancarkan cahaya. Cahaya itu dia dipancarkan dengan cara radiasi. Nah, nanti energi yang dipancarkan itu kita sebut dengan luminositas. Jadi begini, nah, ini suatu bintang ya, bintang nih, bintang misalkan dia bentuknya bola. Nah, bintangnya dia punya apa ya? Dia punya jari-jari sebesar R ya, jari-jari sebesar R. Nanti si bintang dia punya namanya luminositas gitu, punya energi yang mau dipancarkan. Sama kayak kalau semisal bola lampu ya, bola lampu. Dia di dalam si bola lampunya tuh dia punya luminositas gitu. Dia punya dia punya energi yang mau dipancarkan. Nah, energi yang mau dipancarkan itu setara dengan 4 pi R kuadrat kali to kali T pangkat 4. Jadi bintang ini dia punya luminositas sebesar 4 pi dikali R kuadrat, jari-jari kuadrat, dikali to itu konstanta Stefan Boltzmann namanya. Ini jadi konstanta Stefan Boltzmann. Ya, kalau nggak salah nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ini coba cek ya, itu soal konstanta saya agak sedikit nggak hafal. Itu konstanta, kemudian pangkat 4. Jadi temperatur pangkat 4. Itu buat dapat luminositas. Jadi si bintangnya dia punya luminositas. Punya punya sesuatu yang mau dipancarkan sebesar itu. Punya energi yang mau dipancarkan sebesar itu. Dan luminositas dipengaruhi sama jari-jari sama temperatur. Jadi kalau bintang, dia makin besar jari-jarinya, maka luminositasnya makin besar. Kalau sebuah bintang dia temperaturnya makin panas, T-nya makin besar, maka luminositasnya juga makin besar. Nah kan terus kemudian dia mau memancarkan energi ya. Kan dia kemudian memancarkan energi. Memancarkan nih, seret dia memancarkan. Dan dia memancarkan itu ke segala arah. Nah, kan bola ya, bola ya udah, dia memancarkan ke segala arah, gitu kan. Ketika dia mancarkan, energi yang dipancarkan itu kita sebut dengan flux namanya. Jadi kalau flux itu energi yang sudah dipancarkan. Kalau luminositas itu energi